Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada rekan-rekan calon Global New Graders Indonesia. Selamat bergabung di acara daring Aminef Online Series, di mana pada sore hari ini kita akan membahas mengenai Global Undergraduate Exchange Program yang saat ini sedang menerima aplikasi dari warga Indonesia hingga tenggat waktu yang diperpanjang, yaitu 15 Maret 2021. Nama saya Mita dari tim komunikasi Aminef, dan saya akan menjadi moderator Anda pada acara sore hari ini. Acara ini kami adakan melalui Zoom meeting dan juga kami siarkan secara langsung ke Aminef Facebook page, yaitu Aminef_Fulbright Indonesia, serta Facebook page My America Jakarta. Kami juga teruskan acara dari Zoom meeting ini ke YouTube account Aminef, yaitu di Aminef Fulbright Indonesia. Jadi kami mengucapkan selamat bergabung kepada Anda yang juga bergabung di ketiga platform tersebut. Namun bila Anda merasa bahwa Anda ingin masuk juga dan bergabung di Zoom meeting, Anda masih bisa melakukannya, yaitu dengan cara melakukan registrasi di tautan registrasi Zoom, yang informasinya bisa Anda dapatkan di Instagram Story terbaru kami. Nah, rekan-rekan sekalian, pada acara yang kami adakan hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat ini, Anda akan mendengarkan penjelasan mengenai program Global New Grad. Setelah itu, Anda juga akan mendapatkan cerita pengalaman dan tips dari 2 orang alumni Global New Grad tahun 2019, yaitu ada Fadil Adiat dari Universitas Hasanuddin dan juga Intan Kumbayoni dari Universitas Tadulako. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Fadil dan Intan yang sudah bergabung di acara ini sebagai speaker atau narasumber. Sebelum memulai acara, seperti biasa ya, kami akan menjelaskan peraturan acara daring ini, yaitu bagi Anda yang bergabung di Zoom meeting, mohon untuk melakukan mute atau mematikan audio Anda selama acara atau paparan berlangsung. Sesi tanya jawab akan kami buka setelah semua pembicara membagikan paparannya. Dan Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda melalui kolom chat dan dilakukan secara private chat ke Aminef Studio 2 yang merupakan salah satu tim technical host acara ini. Jadi sekali lagi ya, silakan sampaikan secara private chat kepada Aminef Studio 2. Bila waktunya memungkinkan, kami juga akan menerima pertanyaan baik melalui audio ataupun video dari para peserta. Nah, bagi Anda yang bergabung di Facebook page maupun di YouTube Live, Anda bisa menyampaikan pertanyaan Anda di kolom komentar di siaran langsung videonya. Nah, rekan-rekan sekalian, langsung saja kita mulai acaranya ya, yaitu tentang penjelasan mengenai program Global Undergraduate Exchange Program. Sebelumnya, kita akan menyimak bersama bagaimanakah kesan dari para Global New Graders sedunia mengenai program beasiswa yang sangat bermanfaat dan juga mengubah hidup ini. Oleh karenanya, kami akan membagikan dengan Anda video singkat dari YouTube. Silakan tim studio untuk memutarkan videonya. Selamat menyaksikan. Global UGrad is life-changing. Global UGrad, to me, is life opportunity. For me, Global UGrad is about development. Global UGrad is being part of global community. Global UGrad is like a new door of possibilities. For me, Global UGrad it's mind-opening. Global UGrad is for innovators, thinkers, and leaders of tomorrow. Global UGrad is life-changing. It was just awesome. I have learned that I can be very independent. Being this multicultural space gives me very different perspective to see the world. We all have history to share, and our actions matter to change ourselves and our community. I've made a lot of connections, especially those people, those students, and those participants who varies from different background, different countries, different culture. I met a lot of
a lot of people who have shaped me to be who I am now and who I want to be in the future. Apply now for Global UGrad. قدموا على برنامج يوغراد. Aplica para Global UGrad ahora. এখনই আবেদন করো। اشترك في يوغراد الآن. Aplica a Global UGrad ahora. Подавайте сейчас на Global UGrad. Daftar Global UGrad sekarang. Itu tadi video mengenai program Global UGrad yang menampilkan beberapa orang Global UGraders dari berbagai belahan dunia. Apakah ada rekan-rekan di sini yang ingin menyusul jejak mereka? Silakan Anda berikan reactions Anda dengan menggunakan tombol reaction yang ada di Zoom. Kami dengan senang hati bisa melihatnya. Nah, bagaimanakah caranya menjadi Global UGraders dari Indonesia? Kita akan bersama-sama menyimak bagaimanakah cara pendaftarannya, lalu bagaimanakah atau siapakah yang bisa melamar dan sebagainya. Dan untuk ini kami akan membagikan layar PowerPoint kami. Silakan, tim studio. Ya, kita mulai saja secara langsung paparan mengenai informasi beasiswa Global Undergraduate Exchange Program. Ya, next. Pertama-tamanya kami ingin menyampaikan mengenai AMINEF, yaitu American Indonesian Exchange Foundation. Next. Kantor AMINEF adalah yayasan dwibangsa yang berkantor di Jakarta, di mana kami berdiri sejak tahun 1992 dan mengelola berbagai program beasiswa bagi warga negara Indonesia seperti beasiswa Fulbright, beasiswa Global UGrad, dan beberapa beasiswa lainnya. Oke, next. Kita langsung masuk saja kepada Global UGrad. Nah, berikut ini adalah informasinya, yaitu program ini ditawarkan sejak tahun 2008, di mana selain Indonesia, program Global UGrad juga ditawarkan di lebih dari 60 negara lainnya. Tercatat hingga saat ini sudah ada 2.500 alumni sedunia, di mana kalau di Indonesia sendiri, alumninya lebih dari 80 orang warga negara Indonesia. Next. Program Global UGrad itu merupakan program beasiswa akademik yang bersifat nirgelar, yaitu bagi mereka yang saat ini merupakan mahasiswa S1 atau D4 Indonesia yang berkuliah di dalam negeri, maka Anda berkesempatan untuk melamar Global UGrad. Melalui program ini, Anda akan merasakan pengalaman menjalankan kuliah di universitas atau community college di Amerika Serikat selama 1 semester, yaitu dimulai pada Januari 2022. Untuk program ini, para penerima beasiswanya umumnya adalah perwakilan dari komunitas yang dianggap underrepresented dan underserved, di mana dalam hal ini di Indonesia, para pelamar itu diutamakan dari luar kota-kota besar di luar Pulau Jawa, di mana komunitas tersebut memiliki peluang terbatas untuk melakukan studi ke luar negeri. Next. Apa sajakah komponen kegiatan yang Anda akan jalani di Amerika Serikat? Yaitu yang pertama adalah perkuliahan, yaitu Anda akan mengikuti studi yang sesuai dengan jurusan yang Anda ambil di Indonesia. Yang berikutnya ada kesempatan untuk pengayaan profesional melalui berbagai workshop yang disediakan oleh Global UGrad. Dan selain itu ada juga komponen bakti sosial atau service learning, di mana para penerima beasiswa Global UGrad ini akan diminta untuk bergabung atau berpartisipasi dalam berbagai kegiatan bakti sosial selama minimal 20 jam selama yang bersangkutan berkuliah di Amerika Serikat. Lalu
karena nanti Anda berangkat ke Amerika Serikat dan juga bertemu dengan mahasiswa internasional ataupun mahasiswa Amerika, maka tentunya komponen pertukaran budaya pun akan juga salah satu elemen di dalam program ini. Dan yang tidak kalah penting adalah adanya kesempatan untuk mengasah bakat kepemimpinan. Untuk komponen-komponen kegiatan ini tentunya akan kita dengarkan lebih lanjut dari para alumni yang bergabung pada acara ini. Kita sekarang masuk kepada siapa sajakah yang bisa melamar program Global U-Grad, yaitu mereka yang merupakan warga negara Indonesia. Lalu setelah itu, next, mereka berusia minimal 18 tahun dan merupakan mahasiswa S1 atau D4 di kampus di Indonesia. Dan mereka bisa berasal dari semua jurusan. Oke, yang tidak kalah penting adalah memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang ditandai dengan kepemilikan skor TOEFL ataupun skor bahasa Inggris lainnya. Berikutnya, mereka mampu menunjukkan potensi kepemimpinan melalui berbagai kegiatan akademis, keterlibatan komunitas, dan juga kegiatan ekstrakurikuler, dan berkomitmen untuk langsung kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan program. Yang terakhir, preferensi akan diberikan kepada mereka yang memiliki sedikit pengalaman atau tidak memiliki pengalaman untuk berkuliah atau studi di Amerika Serikat atau di luar Indonesia. Next. Apa sajakah yang akan Anda dapatkan apabila Anda menjadi seorang Global U-Grader? Yaitu berikut ini fasilitas-fasilitas yang diberikan. Yang pertama, selama mengikuti proses seleksi dan juga nominasi di Indonesia, Anda akan diberikan tiket pesawat, akomodasi, dan uang saku, di mana ini adalah fasilitas yang diberikan pada saat Anda menjalani berbagai tahapan, seperti contohnya apabila Anda daftarkan untuk tes TOEFL, atau Anda diundang untuk hadir ke tempat tertentu untuk menghadiri seleksi wawancara. Namun untuk pandemi seperti ini, hal tersebut kemungkinan tidak bisa dilakukan terlebih dahulu, namun wawancara akan berlangsung secara online. Kita lihat saja ya perkembangannya. Yang berikutnya, saat Anda mengikuti program di Amerika, yaitu Anda akan diberikan biaya untuk uang saku bulanan, uang buku, biaya program, dan disediakan akomodasi di Amerika Serikat. Dan tentunya akan diberikan tiket pesawat internasional pulang pergi 1 kali, serta diberikan asuransi kesehatan. Oke, berikutnya. Untuk melamar Global U-Grad, kita sudah tahu bahwa deadline atau tenggat waktu untuk melamar program ini diperpanjang hingga tanggal 15 Maret 2021. Dari yang tadinya adalah 28 Februari. Jadi, ini berarti teman-teman masih punya lebih banyak waktu untuk mempersiapkan aplikasi Anda. Dan Anda bisa menemukan tautan aplikasi daring di laman Aminef, yaitu di www.aminef.or.id. Lalu Anda bisa mengikuti langkah-langkah berikutnya, yaitu melakukan klik ke bagian Grants for Indonesians, lalu klik yang Fellowship, dan klik yang Global Undergraduate Exchange Program. Next. Berikut ini adalah persyaratan administrasi yang perlu diberikan atau disampaikan di dalam formulir aplikasi daring, yaitu surat rekomendasi. Diperlukan 2 surat rekomendasi, 1 dari dosen yang merupakan pengajar dari bidang studi Anda, dan yang surat rekomendasi kedua adalah berasal dari dosen lainnya, atau atasan, atau pembina, atau supervisor di kegiatan komunitas atau ekstrakurikuler Anda. Yang berikutnya,
kepemilikan, fotokopi KTP tentunya untuk menandakan Anda sudah setidaknya memenuhi batas usia 18 tahun tentunya. Dan yang berikutnya adalah laporan kemajuan atau transkrip universitas terbaru dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dan untuk berkaitan dengan kemampuan bahasa Inggris, maka Anda harus mencantumkan skor TOEFL ITP atau TOEFL Prediction sebanyak 500 atau TOEFL IBT dengan skor 48. Berikut ini adalah pertanyaan seputar administrasi yang mana tim kami di Aminef sering sekali mendengarkannya atau mendapatkannya, yaitu yang pertama, apakah surat rekomendasi harus berasal dari dosen yang bergelar doktor? Jawabannya adalah tidak perlu, karena untuk persyaratan ini tentunya hanya bisa cukup melampirkan surat rekomendasi dari dosen Anda saja. Apabila beliau gelarnya S2, tidak masalah, ya, tidak harus S3 atau profesor, ya. Yang berikutnya, saya berkuliah di kampus di Pulau Jawa. Apakah saya masih bisa melamar program Global U Grad? Jawabannya adalah bisa, namun preferensi untuk terpilih menjadi Global U Grader itu akan diberikan kepada mereka yang berkuliah di universitas di luar Pulau Jawa, ya, sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal. Terus yang berikutnya, saya sudah memasuki semester 6, apakah saya masih bisa melamar atau mendaftar Global U Grad? Jawabannya adalah Anda masih bisa melamar Global U Grad, karena kami mengetahui bahwa untuk di bulan-bulan seperti ini biasanya sudah merupakan bulan-bulan transisi, ya, dari semester ganjil ke semester genap. Jadi yang tadinya sudah semester 3 atau semester 5, mereka sekarang dalam tahap memasuki semester 4 atau 6. Jadi Anda masih bisa melamar. Bagi Anda yang memutuskan untuk mengirimkan lamaran untuk program Global U Grad, berikut ini adalah informasi penting yang harus Anda pahami dengan baik, yaitu transkrip dan materi lainnya itu harus disiapkan sebelum batas waktu, karena aplikan tidak akan dapat menambahkan informasi ataupun lampiran pada formulir aplikasi daring setelah tanggal tenggat waktu 15 Maret sudah lewat. Yang berikutnya, apabila Anda sudah mengisi formulir aplikasi dan sudah klik tombol submit, maka Anda harus menghubungi staf Aminef melalui email dengan melampirkan hasil pindai skor TOEFL ITP atau skor bahasa Inggris lainnya seperti TOEFL Prediction ataupun IBT ke email berikut ini, info.scholarship@aminef.or.id, lalu Anda pergunakan subjek email yaitu nama lengkap Anda dan lalu keterangan completed Global U Grad online form. Oke, informasi ini juga Anda bisa dapatkan di laman deskripsi program Global U Grad. Berikutnya, tentang sumber informasi program Global U Grad, Anda bisa dapatkan di laman Aminef, www.aminef.or.id. Lalu berikutnya, kami akan tampilkan untuk laman Global U Grad-nya. Nanti Anda bisa lihat secara langsung di laman Aminef. Next. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai program Global U Grad, ataupun cerita alumni, ataupun tips alumni mengenai program ini, silakan Anda ikuti kami di berbagai platform media sosial. Ada Facebook page Aminef_Fulbright Indonesia, ada Instagram @FulbrightIndonesia, dan juga ada Twitter @FulbrightID. Next. Apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan untuk tidak sungkan mengirimkan pertanyaan dengan cara private chat. Private chat yaitu hanya ke Aminef Studio 2 saja selama acara ini berlangsung. Namun apabila pertanyaannya baru terpikirkan nanti setelah acara, silakan Anda hubungi kami via email dan juga telepon di informasi yang tertera di layar Anda saat ini. Next.
Ya, informasi-informasi ini juga Anda bisa dapatkan di laman Aminef. Next. Berikut ini adalah beberapa alumni dari Global New Grad dan bagaimana mereka memaknai pengalaman Global New Grad mereka. Yaitu ada Rizky Permatasari dari Universitas Syah Kuala, di mana dia menceritakan bahwa Global New Grad itu sudah membuat dia lebih menyukai kegiatan sukarelawan, sehingga ketika dia pulang ke Indonesia, dia memutuskan untuk terlibat aktif dalam berbagai kegiatan sukarelawan di Aceh. Lalu ini ada Alvin Kurnia Sandi, yang mana melalui program Global New Grad, itu dia lalu mengambil kesempatan untuk studi S2, dan ketika Global New Grad lalu, dia berkesempatan untuk mengambil kelas bahasa Spanyol, dan informasi ataupun ilmu bahasa Spanyol yang didapatnya itu bisa teraplikasikan di kuliah S2-nya saat ini. Berikutnya, ada juga Josephine Citra dari Universitas Parahyangan Bandung, yang dia mengatakan bahwa program Global New Grad itu merupakan sebuah pembuka mata, karena dia bisa melihat kesempatan-kesempatan yang datang kepadanya dengan lebih optimis, sehingga dia bisa menemukan kesempatan yang lebih baik untuk jangka panjang, seperti contohnya kuliah ke jenjang lebih tinggi dan juga berkarir. Dan pesan dari alumni terakhir, yaitu dari Rizal Nur Wahid dari Universitas Mula Warnan, yaitu jangan pernah takut dalam mencoba karena done is better than perfect. Nah, itu adalah pesan dari alumni terakhir kami. Next. Anda pun juga bisa seperti mereka, tentunya harus melamar ke program Global New Grad ya, yang mana tenggat waktu pendaftarannya adalah di 15 Maret 2021. Ya, itu tadi untuk PowerPoint mengenai Global New Grad. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sekarang kita masuk kepada sesi berikutnya, yaitu sesi berbicara atau ngobrol-ngobrol bersama dua orang Global New Graders kita, yaitu ada Fadil Adiat dan juga Intan Kumbayoni. Halo, selamat sore Fadil dan Intan. Silakan Anda hidupkan video Anda apabila belum melakukannya. Halo, selamat sore Mbak. Selamat teman-teman. Nah, oke. Terima kasih banyak ya Intan dan juga Fadil yang sudah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam acara daring ini. Saya ingin memperkenalkan secara singkat terlebih dahulu siapakah mereka berdua. Nah, Intan dan Fadil ini, teman-teman sekalian, adalah Global New Graders tahun 2019, di mana mereka ini berasal dari, kalau Intan adalah Universitas Tadulako di Palu, sementara untuk Fadil itu berasal dari Universitas Hasanuddin di Makassar. Dan yang menariknya lagi, keduanya ini dari mahasiswa yang bukan merupakan jurusan bahasa Inggris ya. Kalau Intan adalah jurusannya antropologi, dan kalau Fadil ini malah jurusannya sastra Indonesia. Nah, teman-teman, di sini Anda bisa melihat bahwa program Global New Grad ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari jurusan manapun, asalkan kuliahnya jenjang S1 atau D4 di Indonesia. Oke, saya ingin bertanya kepada Fadil terlebih dahulu ya, secara singkat saja. Bisakah dijelaskan, Fadil, bagaimanakah Anda mengetahui tentang program Global New Grad ini, serta cerita singkat persiapan Anda untuk melamar program ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Mita atas kesempatannya. Selamat sore, selamat siang teman-teman. Sekarang sudah sore di Makassar, dimanapun teman-teman berada, selamat siang dan selamat sore. Ceritanya adalah saya mengenal Global New Grad itu dari teman. Kebetulan waktu itu teman mengikuti salah satu program yang dari Aminef juga, cuma bukan Global New Grad, namanya CCIP, itu untuk yang postgraduate atau yang setelah sarjana. Dan kemudian teman itu
mengabari bahwa ada satu program yang barangkali cocok dengan saya. Sampai akhirnya saya mencoba untuk pertama kalinya mendaftar dan ya alhamdulillah lolos. Dan persiapannya kurang lebih sebenarnya ya saya sendiri sebenarnya tidak percaya bahwa saya menyiapkan itu dalam hanya waktu tenggat 3 bulan, kurang mungkin. Ya, seperti itulah. Saya akhirnya bisa lolos dan begitulah akhirnya saya bisa menjadi salah seorang penerima beasiswa Global Ugrad. Ya mungkin kurang lebih seperti itu Mbak Mita. Oke, baik. Terima kasih banyak, Fadil. Nah, sekarang kita ke Intan nih. Kalau dari Intan sendiri, apakah ada pengalaman yang tidak terlupakan dari proses melamar Global Ugrad? Apakah ada yang bisa dibagikan kepada teman-teman di sini? Iya. Selamat sore teman-teman semuanya. Di Palu juga sudah sore ya hari ini. Sekarang sudah hampir jam 5 sore. Jadi saya mengetahui program Global Ugrad ini sebenarnya waktu itu lagi scrolling Instagram ceritanya. Nah, terus ketemu program Global Ugrad gitu. Jadi saya melihat program Global Ugrad ini seperti apa. Ternyata cocok untuk saya. Dan sebelumnya sebenarnya waktu SMA dahulu saya juga pernah mencoba untuk mengikuti program pertukaran namanya Kennedy Lugaries yang juga pertukaran ke Amerika, tetapi waktu itu saya tidak lolos. Jadi saya mencoba mencari program-program yang lain dan ketemu akhirnya waktu itu di Instagram. Dan sebenarnya di Palu sendiri belum ada yang pernah mengikuti program ini begitu. Jadi di waktu persiapannya pun sebenarnya saya memiliki banyak kendala karena waktu itu tahun 2018 ada bencana di Kota Palu. Mungkin kalian sudah mengetahui waktu itu kami terjadi gempa bumi dan ya bencana alam pokoknya. Dan waktu itu kesusahan karena apapun fasilitas-fasilitas itu sudah tidak bisa diakses begitu. Jadi saya sempat putus asa juga untuk mengikuti program ini. Tapi akhirnya pada bulan Desember saya memutuskan untuk mencoba kembali dan saya pun mensubmit semua berkas-berkas itu sebenarnya 5 menit sebelum deadline begitu. Jadi benar-benar nggak percaya ya kalau semuanya saya bisa terpilih karena memang semuanya itu serba dadakan dan karena keadaan juga yang tidak baik waktu itu. Tapi saya tetap mencoba dan saya tidak patah semangat dan akhirnya saya bisa terpilih. Seperti itu Mbak Mita, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih banyak Intan. Nah, kami harap dengan teman-teman sudah tahu program Global Ugrad dari sekarang, itu berarti sudah bisa mempersiapkan diri secara lebih matang ya, sehingga nanti ketika sudah mendekati deadline itu sudah lebih santai begitu, karena persiapannya sudah cukup banyak waktunya. Nah, kira-kira seperti apakah pengalaman Global Ugrad yang dirasakan oleh seorang mahasiswa sastra Indonesia? Nah, langsung saja kita berikan kesempatan kepada Fadil ya untuk membagikan pengalamannya selama di Amerika Serikat. Silakan, Fadil. Oke, ya teman-teman seperti yang teman-teman dengar, saya mahasiswa sastra Indonesia dan sebenarnya sempat begitu ragu untuk mendaftar Global Ugrad karena ya tentu saja bahwa saya bukan jurusan bahasa Inggris dan tidak ada kemudian, saya merasa waktu itu tidak ada kemudian korelasi antara saya dan Amerika. Tapi ternyata ketertarikan saya dengan buku, ketertarikan saya dengan menulis penulisan kreatif maksud saya, menulis cerpen, puisi, esai dan sebagainya, itu membawa saya jauh ke mana yang tidak bisa saya bayangkan sebelumnya. Jadi saya akhirnya bisa mendaftar di Global Ugrad, salah satunya adalah persentuhan saya dengan sastra-sastra yang ada di Amerika. Saya membaca sastra Amerika dengan sangat mungkin sangat lapar karena saya merasa sastra Amerika salah satu sastra yang sangat bagus saya baca. Dan salah satu alasan saya akhirnya untuk mendaftar karena saya ingin merasakan bagaimana belajar sastra sebenarnya di Amerika, bagaimana
membaca, bagaimana mengalami hal-hal yang saya baca di buku. Jadi saya ingin merasakan Amerika dari perspektif yang lebih jauh atau hal yang lebih jauh. Oke, baiklah. Untuk penjelasan dari Fadil ini, mungkin saya akan minta bantuan dari tim di studio untuk juga sekaligus bisa menayangkan PowerPoint yang disiapkan oleh Fadil ya. Silakan, Fadil. Oke. Ya. Ya, saya sedikit akan bercerita soal memori-memori saya, kenangan-kenangan saya sewaktu di sana. Oke. Saya salah satu orang yang punya banyak sekali keraguan-keraguan, self-doubt saya cukup besar. Saya tidak pernah membayangkan bahwa satu hari di perjalanan kesarjanaan saya bisa berangkat ke Amerika untuk pertukaran pelajar selama 2 semester. Saya dapat 2 semester bulan waktu itu. Kemudian ini adalah pertama kali saya mendaftar. Saya bahkan tidak pernah mendaftar beasiswa ke luar negeri sebelumnya seperti Intan. Ini adalah beasiswa pertama saya untuk luar negeri, dan secara mengejutkan itu ternyata lolos. Nah, ini foto-foto saya selama di sana. Yang sebelah kiri teman-teman UGRAD saya beserta advisor saya di universitas saya di Missouri State University. Ini bajunya, salah satu kenang-kenangan yang saya bawa pulang. Foto sebelahnya ketika saya jalan-jalan ke LA, pada saat itu itulah momen di mana saya merasakan bahwa apa yang saya lihat waktu kecil di televisi, Spider-Man dan segala macam Hollywood things, saya kemudian tiba-tiba bersentuhan dengan mereka. Itu hal yang sangat unforgettable atau tidak akan bisa terlupakan dalam hidup saya. Next, ini teman-teman saya di Amerika. Kami banyak berinteraksi dengan mahasiswa internasional. Selain mahasiswa Amerika, ada salah satu kelebihan menjadi Global UGRAD adalah kita punya teman di berbagai negara. Disinilah saya kemudian merasa bahwa saya tidak lagi menjadi seorang Indonesia kemudian hanya menjadi sebuah identitas, tetapi yang lebih jauh adalah kita telah menjadi sebuah part of global citizen, bahwa kita adalah penduduk global dan kita telah bersambungan satu dengan yang lain. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman akrab dengan tulisan Hollywood di atas. Itu waktu saya berfoto di sana. Hal ini juga yang sangat-sangat tidak terlupakan. Di sebelah kanannya, ini waktu volunteering. Setelah kegiatan volunteering di Amerika, kami menutupnya dengan makan malam bersama. Dan ini salah satu momen yang membuat saya merasa bahwa kegiatan volunteering itu sangat-sangat menyenangkan. Karena kebetulan saya mendapatkan pelatihan bahasa sebelum enroll di university. Foto berikut adalah teman-teman kelas saya di pelatihan bahasa, dan salah satu yang paling ujung itu seorang ibu dari Cina. Dia menginspirasi saya banyak sekali, terutama ketika dia mengatakan, saya tidak peduli usia saya, saya akan tetap terus belajar selagi masih ada kesempatan. Saya tidak akan merasa malu dengan usia saya. Kemudian yang sebelah kanan, itu ketika saya merepresentasikan Indonesia di depan anak-anak SD. Salah satu momen yang tidak terlupakan adalah ketika salah seorang anak SD kelas 4 bertanya kepada saya, mengatakan bahwa mengapa kemudian bendera negaramu itu warna merah dan putih saja. Saya kemudian kesulitan mencari jawaban yang pas untuk itu, sampai akhirnya saya melihat wajah kekecewaan anak itu karena saya tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dengan begitu bagus. Itulah saya melihat bahwa bagaimana kemampuan mereka untuk bertanya, kemampuan mereka untuk itu sudah sedikit lebih maju daripada mungkin anak-anak yang ada di Indonesia. Terus saya juga mengambil mata kuliah, tentu saja saya mengambil mata kuliah yang berhubungan dengan sastra, tapi karena perkuliahan mata kuliah di sastra Indonesia itu kan dikemas dalam bentuk bahasa Indonesia tentu saja. Jadi saya harus meresearch atau mencari kemudian mata kuliah yang akan cocok untuk diri saya. Nah, waktu itu saya memilih creative writing, penulisan kreatif, karena kebetulan
Saya menulis fiksi, apalagi ya. Kemudian kami harus mengambil course major atau lintas jurusan. Saya mengambil waktu itu Global Studies karena saya sangat tertarik dengan isu-isu global juga, kebetulan. Dan satunya harus mengambil major course yang berhubungan dengan Amerika. Saya mengambil religion in America. So, waktu itu saya di mata kuliah religion in America, saya kebetulan hanya satu-satunya mahasiswa internasional. Saya satu-satunya berkulit coklat waktu itu di kelas. Itu adalah momen di mana saya merasa bahwa sebetulnya kita ini setara dengan pelajar-pelajar lain yang ada di belahan bumi sana. Saya tidak merasa, begitupun dosen-dosen di sana tidak melihat saya sebagai orang lain, tidak melihat saya sebagai sebuah hal yang terpisah dari mereka. Tapi disitulah kami berdiskusi dan banyak hal yang kami bicarakan. Apalagi ya, kemudian di course major saya di creative writing itu saya benar-benar mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat sampai sekarang dan mungkin seumur hidup. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan soal pengalaman-pengalaman saya. Sebenarnya soal pengalaman saya tidak akan kehabisan bahan sebenarnya untuk membicarakan semuanya. Tapi saya merasa bahwa teman-teman tentu saja membutuhkan sesuatu yang ingin teman-teman dengar, bukan apa yang ingin saya bicarakan. Jadi teman-teman kita bisa berinteraksi nanti lebih jauh di sesi-sesi pertanyaan atau apapun itu. Terima kasih Mbak Mita, saya kembalikan. Terima kasih banyak Fadil. Nah, tadi Fadil juga sempat membahas bahwa Fadil pernah melakukan volunteering ya selama 20 jam. Bisa diceritakan untuk volunteering tersebut, kegiatan apa yang Fadil lakukan di Amerika Serikat? Oke. Kegiatan-kegiatan volunteering di sana, saya kebetulan salah satu yang saya ikuti adalah mengikuti membantu karena kebetulan di sana di tempat saya mayoritas Kristen. Jadi kebanyakan kegiatan-kegiatan volunteering itu diinisiasi oleh orang-orang gereja atau komunitas-komunitas gereja, pemuda-pemuda yang aktif di gereja. Nah, salah satu yang pernah saya ikuti adalah membantu men-serve itu apa ya bahasa Indonesianya? Memberikan atau membantu orang-orang yang kurang mampu di Amerika. Jadi di Amerika ada orang-orang kurang mampu ya. Ada homeless yang kami kemudian membantu menyediakan makan malam untuk mereka. Itu salah satu hal yang tidak bisa terlupakan karena saya bisa melihat lebih dekat bahwa despite of their big profile, jadi di belakang profil besar Amerika, itu mereka menyimpan banyak sekali masalah soal kemiskinan, soal healthcare, soal banyak hal yang membuat orang-orang ini harus terlantar di jalanan. Tapi kebanyakan sih memang mereka adalah adiktif, alkohol ataupun obat-obatan. Nah, di sana saya melihat kaum miskin Amerika, tapi saya sangat bersyukur bisa membantu mereka untuk menjadi bagian untuk membantu mereka makan dan menyediakan tempat tinggal. Ada yayasan di sana kami bantu-bantu untuk menyediakan mereka tempat tinggal. Selain itu, kami juga membantu. Saya juga pernah ikut volunteering di Springfield Dream Center. Itu tempat di mana anak-anak yang memiliki orang tua yang abusif itu dikarantinakan atau disekolahkan atau dirawat oleh mereka. Itu kegiatan-kegiatan volunteering. Sebenarnya banyak sih, terutama di kampus dan di luar kampus. Tapi dua hal itu yang sangat-sangat mengesankan bagi saya sejauh ingatan saya ingat. Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Fadil untuk penjelasannya. Saya ingin juga sampaikan secara singkat juga kepada rekan-rekan sekalian bahwa untuk para penerima beasiswa Global U Grad itu akan menjalani program selama 1 semester untuk perkuliahan di Amerika Serikat. Namun ada kalanya beberapa orang
seperti Fadil ini salah satunya, itu mendapatkan kesempatan untuk tambahan 1 semester di Amerika Serikat untuk memperdalam bahasa ya, Fadil ya? Ya, betul sekali, Mbak. Jadi Dan apa saja itu kegiatannya yang dilakukan selama 1 semester berarti ya? Ya, selama 1 semester itu memang kami fokus untuk belajar bahasa Inggris. Ya, sebagaimana belajar bahasa Inggris pada umumnya, kami belajar speaking, belajar listening dan segala macam. Tapi yang berbeda adalah karena kami belajar bahasa Inggris dengan bahasa Inggris, ya, beda dengan di Indonesia, kita belajar bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia. Yang paling menarik juga karena kami langsung belajar dari orang-orang yang ahli, tentu saja. Jadi saya merasa lebih mudah memahami 1 semester saya belajar bahasa Inggris di Amerika, tiba-tiba saya merasa itu tergantikan mungkin 3 tahun saya belajar bahasa Inggris di Indonesia, karena mungkin ya itu digunakan setiap hari dan konteksnya kami kenal dan sangat akrab, sampai akhirnya begitu mudah untuk tahu bagaimana caranya menggunakan kalimat-kalimat itu. Karena setelah sampai di Amerika, saya baru sadar bahwa perbedaan antara speaking dan conversation adalah kalau speaking kita cuma pintar ngomong, tapi tidak semua orang pintar conversation atau membuat percakapan. Ternyata percakapan dan speaking adalah 2 hal yang sangat berbeda. Kita boleh saja merasa bahwa karena saya merasakan itu ketika mau berangkat ke Amerika, saya merasa speaking saya sudah bagus dan segala macam. Tapi pas sampai di sana, tiba-tiba itu tidak bisa saya gunakan, tidak bisa, sangat sulit untuk mengolah kata-kata dalam kepala saya untuk berbicara dengan native speaker. So itu mungkin pengalaman yang paling menarik selama belajar bahasa Inggris di sana. Jadi full 1 semester itu kami belajar bahasa Inggris tentang kebanyakan tentang grammar dan segala macam juga. Tapi mungkin karena lebih kontekstual jadi lebih mudah. Oke, baik. Terima kasih banyak Fadil untuk berbagi pengalamannya. Sekarang kita berpindah kepada Intan. Intan yang merupakan mahasiswa jurusan antropologi dari Universitas Tadulako. Nah, ini bisa diceritakan Intan untuk pengalamannya di Amerika Serikat itu bagaimana di perkuliahannya, dan bagaimana rasanya kuliah di jurusan antropologi di Amerika Serikat. Silakan, bisa langsung menyampaikan PowerPoint-nya. Ya, Mbak Mita, terima kasih banyak. Jadi, saya berkuliah di jurusan antropologi. Mungkin beberapa dari teman-teman sekalian sudah mengetahui antropologi itu jurusan apa sih. Jadi umumnya antropologi itu yang di Indonesia sendiri diketahui sebagai jurusan yang mempelajari budaya dan sosial. Secara intinya sih mempelajari manusia, begitu. Nah, saya juga mengikuti program Global U Grad ini karena haus akan kebudayaan dunia terutama. Karena sebagai antropolog, lebih baik kita itu mengetahui berbagai macam kebudayaan yang ada di dunia seperti itu. Jadi itulah juga yang merupakan salah satu pendorong saya untuk mendaftar program Global U Grad ini. Tetapi di Amerika sendiri, antropologi itu tidak hanya sebatas pada budaya, sosial, tetapi juga masuk ke medicine dan juga ragawi atau bioantropologi. Jadi di bioantropologi ini kita mempelajari tentang kesehatan, forensik terutama. Nah, forensik sendiri di Indonesia ini sangat kurang. Setahu saya mungkin ada 3 atau 4 orang expert atau ahli di Indonesia. Jadi hal tersebut juga yang sangat membuat saya ingin mempelajari antropologi di Amerika. Nah, untuk di PowerPoint ini mungkin kalian bisa lihat ada 4 orang. Jadi 4 orang ini merupakan delegasi Global U Grad untuk Troy University, di mana saya ditempatkan. Jadi di Troy University ini ada 4 orang, itu yang pertama ada dari Guatemala, kemudian saya dari Indonesia, dan ada dari Korea, serta dari Kazakhstan. Oke, next. Nah, ini untuk perkenalan diri saya, nama saya Nigusti Ayu Putri Intan Kumbayoni, atau kalian bisa panggil saya Intan, dan saya adalah jurusan antropologi di Universitas Tadulako angkatan 2017. Dan kemudian ini ada beberapa organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti sebelum saya berangkat ke Amerika. Jadi yang pertama ini komunal itu adalah himpunan mahasiswa antropologi di Universitas Tadulako. Kemudian Sultan bergerak
Greenpeace dan X for Humanity ini adalah organisasi NGO ya, non-governmental organization, yang waktu itu bergerak untuk membantu korban-korban bencana yang ada di Palu. Jadi waktu itu selain sebagai korban, saya juga sebagai survivor yang membantu banyak korban-korban di sini. Waktu itu saya bekerja untuk menghandle 5 desa waktu itu. Dan kemudian yang terakhir itu assisting international events held by Anthropology Study Program. Jadi di Tadulako itu kita banyak juga mengadakan event-event internasional yang biasanya didatangi oleh dosen-dosen dari Jepang, dari Amerika juga pernah. Jadi beberapa kali saya membantu untuk jadi asisten mereka. Nah, ini untuk selanjutnya, mengapa saya mengikuti Global Yougrad seperti yang sudah saya katakan tadi, yaitu sebagai antropolog atau mahasiswa di antropologi, saya ingin mempelajari tentang dunia dan mempelajari tentang budaya. Kemudian motivasi yang sangat besar yang saya ingin bagikan kepada komunitas, terutama setelah saya mengikuti banyak aktivitas kerelawanan, saya merasa bahwa saya itu bisa untuk berkontribusi. Jadi saya berpikir melalui program Global Yougrad ini saya bisa menambah wawasan dan bisa juga menambah kontribusi saya untuk negara dan juga komunitas di daerah saya begitu. Kemudian saya merasa bahwa Global Yougrad ini sangat cocok untuk karakter saya dan juga sangat tepat bagi saya sebagai seorang mahasiswa S1 begitu. Next. Nah, ini mungkin hanya sedikit tentang apa yang harus dipersiapkan sebelum pergi ke Amerika Serikat. Ini bagi kalian yang seumpamanya sudah lulus tapi ya untuk aplikasinya. Jadi kalian mungkin harus mengetahui terlebih dahulu weather-nya di sana, maksudnya cuaca. Seperti itu, jadi supaya kalian bisa mengetahui baju-baju apa yang cocok. Begitu itu sebenarnya saya waktu itu kesusahan karena tidak mengetahui TROI itu seperti apa begitu. Kemudian bahasa juga seperti Kak Fadil tadi, Kak Fadil mendapat 2 semester dan saya juga mendapat jatah 2 semester, yaitu 1 semester untuk mempelajari bahasa, dan saya sangat merasakan bahwa seperti yang Kak Fadil katakan, kalau bahasa itu speaking antar conversation itu berbeda. Jadi saya memang juga benar-benar merasakan bahwa ketika berbicara dengan orang Amerika itu tidak hanya bagaimana kita bisa berbahasa Inggris, tapi bagaimana kita bisa untuk bercakap dengan mereka seperti itu. Kemudian itu ada gambar seperti alat handphone dan segala macam. Itu waktu itu saya kesusahan sekali untuk adapter karena ternyata adapternya Amerika itu tentu berbeda dengan kita. Jadi itu perlu disiapkan dan juga kita harus sering-sering research tentang Amerika begitu. Next. Nah, ini sedikit cerita-cerita tentang bagaimana saya waktu di Troy University ketika saya mengenyam pendidikan sebagai mahasiswa antropologi. Jadi waktu itu saya memilih 4 mata kuliah. Nah, 2 mata kuliah ini merupakan mata kuliah jurusan, 1 mata kuliah itu merupakan mata kuliah yang berhubungan dengan Amerika, dan 1 mata kuliah itu tentang lintas minat. Jadi 2 mata kuliah yang saya pilih karena seperti yang saya katakan, saya ingin memperdalam tentang forensic anthropology atau antropologi forensik. Jadi saya mengambil lab archaeology or forensic di antropologi, itu untuk jurusan antropologinya ya, dan juga sistem kekerabatan di antropologi begitu. Jadi kinship. Jadi itu tentang kinship atau kekerabatan, dan kemudian bisa kembali di slide sebelumnya, Kak. Oke, jadi dan kemudian saya juga mengambil sejarah Amerika, US since 1877, itu yang untuk mata kuliah yang berhubungan dengan Amerika, dan untuk lintas minatnya saya mengambil kelas evolusi biologi. Nah, di sini kalian bisa melihat itu ada foto-foto yang saya ambil dari lab. Jadi ada tentang foto tentang pottery. Pottery ini seperti bekas serpihan-serpihan tanah liat yang kita temukan di galian. Jadi Troy University ini khususnya untuk Departemen Antropologi banyak menggali ke tempat-tempat situs ekskavasi, dan juga kita memiliki 2 jenis lab. Yang satu ada lab yang ada di kampus dan kemudian wet
wet lab atau lab basah yang berada di luar kampus. Nah, di lab basah itu kebanyakan ditempatkan dari ini manusia ya, rangka-rangka manusia seperti itu. Jadi di wet lab itu kebanyakan kita meneliti tentang rangka-rangka manusia yang kita temukan di ekskavasi. Dan foto yang saya membaca buku ini sebenarnya ini fotonya diambil di LA sebenarnya, diambil sama Kak Fadil. Waktu itu saya menyempatkan diri untuk pergi ke perpustakaan dan mendapat buku-buku tentang Troy di sana. Seperti itu. Next. Nah, yang ini baru perpustakaannya di Troy University. Di perpustakaan Troy University itu selama kita memegang kartu mahasiswa, kita bebas mengakses buku-buku apapun secara online maupun offline, dan perpustakaannya itu dibuka setiap hari sampai jam 2 pagi. Jadi kita bebas untuk melakukan pembelajaran apapun di sana. Mereka juga memiliki komputer dan juga memiliki beberapa alat gym. Jadi sementara kita membaca, kita juga bisa sambil nge-gym di dalam perpustakaan, seperti itu. Kemudian ini yang di sebelahnya itu teman-teman saya dari berbagai negara, ada yang dari Belanda, ada yang dari Belgia. Waktu itu kami sedang belajar, seperti itu. Kemudian next. Nah, yang di sebelah kiri ini itu adalah ruangan kelas. Ruangan kelas waktu saya belajar di kinship atau sistem kekerabatan dalam antropologi. Nah, sementara yang di sebelah kanan ini itu teman-teman, ada teman-teman dari Jepang juga, ada yang dari Vietnam, dan juga teman-teman dari Amerika. Nah, itu pengalaman waktu saya mengikuti menonton ya. Jadi di Troy itu setiap weekend ada event $2 movie nights begitu. Jadi harga untuk menonton di bioskop itu untuk mahasiswa setiap akhir minggu itu ada diadakan acara, jadi kita hanya membayar sekitar $2 untuk menonton seperti itu. Jadi ketika bosan atau mungkin stres dengan perkuliahan, kita bisa pergi menonton di sinema, di bioskop gitu. Nah, yang ini adalah salah satu pengalaman cultural exchange yang tidak bisa saya lupakan ya, karena waktu itu sebagai salah satu-satunya mahasiswa Indonesia yang dosen-dosen di sana katakan kalau saya itu adalah yang pertama sebagai mahasiswa Indonesia di sana. Jadi waktu itu ada festival internasional dan mereka ingin sekali melihat penampilan dari Indonesia, dan saya waktu itu menampilkan tari Bali. Jadi saya bisa menari tari Bali dan sempat juga menarikan tari Maumere, mengajak mereka menari, tapi itu di event yang lain. Nah, ini sedikit foto-foto tentang eventnya waktu itu di International Festival. Seperti itu. Next. Nah, yang ini juga hari yang sama, tapi yang ini paginya, yang foto sebelumnya itu adalah waktu malam. Jadi di sini saya mereka membuat pameran, dan saya juga ikut memamerkan tentang budaya Indonesia. Jadi waktu itu saya sempat membawa kebaya, membawa batik, dan membawa kipas adat Bali. Karena saya juga orang Bali, jadi pada umumnya saya memperkenalkan tentang adat Bali. Nah, di sebelah kiri itu ada teman saya, Mac. Mac ini merupakan salah satu koordinator di International Office yang juga membantu saya mengurus administrasi dan segala macam. Jadi waktu itu dia juga ingin berfoto menggunakan udeng, dan topi yang saya kenakan itu adalah topinya dia gitu. Jadi dia bilang, karena kami tidak punya apa-apa di Amerika, kami punya topi seperti ini, ya kamu pakai topi yang ini ya, sementara saya pakai udengnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, next. Nah, kemudian yang ini yang saya katakan tadi waktu saya mengajari tari Maumere, jadi ISCO atau International Student Cultural Organization, jadi mereka juga punya organisasi untuk mahasiswa internasional. Mereka mengadakan Indonesian Night begitu. Jadi khusus malam untuk mempelajari hal-hal mengenai Indonesia. Jadi karena saya orang yang pertama sebagai orang Indonesia yang ada di Troy University, mereka sangat penasaran tentang Indonesia itu sebagai negara seperti apa sih, budayanya seperti apa, bahasanya seperti apa. Jadi saya juga mengajarkan mereka tentang bahasa seperti itu, sedikit-sedikit lah ya,
spring atau salam-salam dari Indonesia, kemudian juga mengajari mereka tari seperti yang saya katakan tadi, dan saya juga mempresentasikan tentang Indonesia secara umum, negara Indonesia itu seperti apa, seperti itu. Kemudian yang sebelah kanan ini ada low country boil. Low country boil ini adalah salah satu budaya di Amerika yang mereka itu sebenarnya khusus untuk Southern America, jadi di Amerika di bagian selatan. Mereka biasanya mengadakan low country boil ini untuk menyambut atau untuk acara-acara kekeluargaan. Jadi mereka membuat seperti rebusan-rebusan yang berasal dari jagung, kemudian kentang, sosis, dan udang. Jadi itu seperti jamuan-jamuan makannya mereka begitu. Jadi itu budaya dan asli dari Troy begitu. Kemudian next. Nah, yang ini adalah volunteer activity yang sangat berkesan bagi saya. Sebenarnya selain volunteer yang ini, saya juga mengikuti beberapa volunteer yang lain, tapi volunteer yang ini merupakan volunteer yang paling berkesan. Saya waktu itu menjadi relawan di Noble Manor. Noble Manor ini adalah panti jompo. Jadi, saya menjadi relawan di sana sekitar, sebenarnya harusnya 20 jam ya, sesuai yang Mbak Mita katakan. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk full 1 semester melakukan volunteer, karena saya juga ingin menyetarakan dari volunteer ini ke KKN di Tadulako, seperti itu. Jadi, saya waktu itu melakukannya full 1 semester, dan waktu itu saya mengurusi nenek atau kakek, mulai dari makanan mereka, seperti itu, kemudian main game sama mereka, main bingo, main kartu, atau mengajari mereka melukis, atau mungkin kita membuat gelang, aksesoris, segala macam, dan kita juga mengajak mereka berbicara, karena beberapa dari kakek nenek tersebut sudah mengidap Alzheimer, atau mereka sering lupa, pikun-pikun seperti itu. Jadi walaupun kita sudah berbicara setiap hari, kita ketemu setiap hari, mereka pasti tidak akan ingat sama kita begitu. Jadi kita harus berbicara terus sama mereka, mengenalkan diri terus setiap hari seperti itu. Kemudian tips to apply for Global YouGrad. Jadi saya sedikit memberikan tips-tips untuk kalian semua yang ingin apply. Jadi yang pertama itu di sini ada gambaran seperti kalender ya. Jadi saya ingin menekankan bahwa kalian juga harus mengetahui deadline dan juga apa-apa yang perlu kalian persiapkan sebelum deadline. Karena jangan seperti saya kekurangan waktu itu karena berbagai hal, dan juga saya tidak yakin sebenarnya waktu itu saya bisa lolos karena saya submit 5 menit sebelum tutup, seperti itu. Jadi itu sangat tidak baik sih menurut saya, jadi kalian jangan seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada gambar checklist, jadi kalian harus ingat apa-apa yang harus dilengkapi sebelum kalian submit begitu. Jadi cek-cek kembali, kemudian kalian harus research tentang program ini, apa-apa yang harus kalian lengkapi begitu. Dan kemudian yang paling utama itu tipsnya adalah berdoa. Jadi walaupun kalian sudah submit segala macam, atau kalian merasa wah saya sudah siap begitu, tapi kalau belum berdoa saya rasa belum sempurna, seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu saja Mbak Mita, teman-teman. Terima kasih banyak kepada Intan yang sudah membagikan tidak hanya pengalamannya di Amerika, dari berbagai komponen, dari volunteering, kepemimpinan, cultural exchange, tapi juga ada tipsnya ya, tips untuk melamar program Global YouGrad. Nah, teman-teman, sekarang kita langsung saja masuk kepada bagian tanya-jawab. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah membagikan pertanyaan Anda melalui private chat ke Aminef Studio 2. Apabila Anda belum melakukannya, silakan Anda lakukan. Dan juga kepada teman-teman yang bergabung dengan kami melalui Facebook page Aminef Fulbright Indonesia, My America Jakarta, serta YouTube account Aminef Fulbright Indonesia, silakan Anda tinggalkan komentar di kolom komentar di siaran langsung acara ini di platform tersebut. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk kepada tim kami, yaitu ada yang bertanya mengenai pengalaman volunteering, yaitu
apabila saya memiliki pengalaman volunteering yang bersifatnya online, apakah juga bisa dimasukkan? Dan setelah itu, apakah juga bisa memiliki kesempatan yang sama dengan mereka yang punya kegiatan atau pengalaman volunteering secara offline? Nah, dari salah satu teman-teman di sini, Intan atau Fadil, apakah ada yang punya pengalaman volunteering online? Silakan kalau ada. Aku nggak ada sih, Mbak. Mungkin Intan. Nggak ada sih, Mbak. Kalau sebelum Global Libra itu nggak ada, semuanya langsung begitu. Oke, baiklah. Nah, untuk pertanyaan ini dari kami di Aminef, kami bisa sedikit memberikan jawaban bahwa untuk saat ini kegiatan volunteering itu juga ada yang memang berlangsung secara online ya, dan juga berhubungan dengan kondisi saat ini yang sedang pandemi, juga banyak sekali organisasi-organisasi yang melakukan kegiatan volunteer secara online. Jadi apabila Anda memang memiliki pengalaman tersebut, boleh sekali Anda bisa mendaftar untuk Global You Grad. Anda sebutkan pengalaman volunteering secara online apa saja yang sudah dijalani di dalam formulir aplikasi Global You Grad Anda. Oke, yang berikutnya, untuk pertanyaan berikutnya, ingin bertanya kepada alumni, apakah alumni pernah merasakan homesick ketika berada di Amerika? Saya mungkin akan coba tanyakan kepada Fadil dulu ya, karena Fadil di Amerika Serikat 2 semester. Silakan Fadil, apakah sempat merasakan homesick? Oke, terima kasih yang bertanya siapapun itu. Ya, tentu saja homesick pasti ada, terutama karena saya berangkat Agustus waktu itu. Itu masih musim gugur, masih musim panas. Jadi saya setidak-tidaknya mengalami keempat musim ya. Itu homesick, puncak homesick pas di bulan 12. Suatu hari salju turun dengan begitu lebat, badai salju. Kita tidak bisa keluar kemana-mana di luar badai salju dan hari begitu gelap. Dan saya merasa merindukan cuaca yang sangat tropis karena salju memang cantik kelihatannya, tapi ketika berada di minus 18 derajat itu tidak lagi menjadi sesuatu yang estetik atau instagramable lagi. Itu akan menjadi sebuah kecemasan yang agak cukup berat untuk dilalui. Tapi ya, I survive. Ya, pasti ada homesick. Apakah ada cara khusus yang Fadil lakukan ketika waktu itu merasakan homesick? Cara khusus mungkin paling tidak menghubungi keluarga yang pertama. Yang kedua, self-preservation atau misalnya mencari kesibukan-kesibukan yang menyenangkan. Misalnya teman-teman suka melukis atau apa, silahkan cari kesibukan-kesibukan itu supaya terdistraksi. Dan yang ketiga, di sana selalu ada kawan-kawan internasional atau orang-orang di sana yang selalu siap. Saya merasa bahwa mereka selalu siap untuk menjadi tempat curhat atau apapun itu. Saya waktu itu sempat curhat di sana soal itu karena iya kadang-kadang kalau curhatnya ke orang Indonesia kadang ya agak nggak relate sih kayaknya. Karena tidak mengalami musim salju ya, jadi tidak bisa relate ketika Anda bercerita. Oke, baiklah. Nah, bagaimana dengan Intan? Apakah punya pengalaman yang sama terkait dengan homesickness ini? Ya, pasti ya Mbak Mita, kalau semuanya masalah homesick, saya kira mungkin kalau semua dari kita pergi ke Amerika begitu atau ke negara lain yang tentunya sangat berbeda dengan Indonesia pasti merasakan homesick. Kalau saya sih mungkin agak berbeda dengan Kak Fadil karena Kak Fadil kan di sana dingin sementara di Troy itu waktu itu cuacanya panas. Jadi pas winter pun tidak sampai minus ya, jadi nggak ada turun salju begitu. Dan saya umumnya homesick itu karena makanan begitu, karena makanan jarang ketemu nasi waktu awal-awal. Tapi kemudian akhirnya saya bisa ketemu nasi gitu setelah advisor-nya membantu. Selain itu biasanya juga karena rindu keluarga, homesick-nya. Dan cara mengatasi homesick ini tentu dengan menghubungi keluarga dan juga advisor di sana mereka
selalu memberikan waktu kepada kita setiap minggu untuk datang dan bercerita tentang pengalaman apa yang kita dapatkan selama kita ada di kampus. Jadi waktu saya merasakan homesick, saya bercerita dengan beliau itu sudah merasa lebih baik begitu. Tapi tentu pasti homesick, Mbak. Begitu. Pasti homesick ya, karena Anda memasuki lingkungan baru, dunia baru, yang tadinya biasa berkomunikasi dengan teman-teman dalam bahasa Indonesia, terus tiba-tiba harus berbicara full dalam bahasa Inggris setiap hari, itu pasti bagaimanapun juga ada efeknya ya. Benar, saya 3 bulan Mbak setelah selalu berbicara bahasa Inggris, tiba-tiba lupa berbicara bahasa Indonesia. Oke, jadi itu memang adalah pengalaman uniknya ya ketika setelah menjalankan program. Ya, bahkan saya juga pernah mendengar ada yang bilang sampai mimpi biasanya dalam bahasa Indonesia itu jadi mimpi dalam bahasa Inggris gitu ya, karena saking seringnya harus berpikir dan berbicara dalam bahasa Inggris. Tapi tentunya kami harapkan dengan adanya pengalaman berangkat ke Amerika Serikat itu bisa juga secara tidak langsung atau secara langsung itu juga mengasah kemampuan berbahasa Inggris teman-teman, yang merupakan salah satu tujuan dari program Global New Grad. Begitu ya. Oke, kita sekarang lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Sebentar saya akan lihat dulu. Nah, ada yang bertanya tentang tips mengisi formulir aplikasi. Oke, kalau untuk tips dalam menuliskan formulir aplikasi, menurut teman-teman, itu formulir aplikasi atau essay bagaimana yang sekiranya bisa menjadi essay yang memenangkan program Global New Grad ini? Saya mungkin bertanya dulu kepada Fadil untuk tips seputar menulis essay dalam formulir aplikasi berdasarkan pengalaman Anda di tahun lalu. Oke, teman-teman, jika teman-teman akan mengisi esai di Global New Grad, saran saya, perhatikan dengan baik apa yang kemudian diinginkan oleh esai itu. Karena di Global New Grad akan ada 2 esai. Esai yang pertama akan punya pertanyaan, why would you be a great participant? Atau kenapa kamu harus diterima di program ini? Nah, maksud dari pertanyaan itu adalah pertanyaan itu menginginkan teman-teman menjelaskan tentang apa yang spesial dari diri teman-teman. Sesuatu yang spesial itu tidak perlu misalnya membuat roket atau apa. Sesuatu yang spesial itu paling tidak teman-teman bisa menawarkan itu sebagai suatu hal yang bisa dibawa ke Amerika. Karena pihak pemberi beasiswa menginginkan orang yang berangkat itu punya sesuatu yang mereka bisa bagikan. Seperti teman-teman sudah lihat sebelumnya bahwa apa-apa yang terjadi di Amerika adalah pertukaran. Jadi mereka yang menginginkan bahwa teman-teman punya sesuatu yang bisa ditukar di sana, bisa dipaparkan di sana. So di essay pertama pastikan teman-teman memaparkan itu secara komprehensif, bahwa teman-teman misalnya punya kelebihan apa dan bisa membagikannya di Amerika. Terus untuk yang kedua, secara ringkasnya mungkin saya bisa katakan, upayakan karena nanti di prom itu akan ada tiga isu atau pernyataan yang harus teman-teman elaborasi. Usahakan elaborasi sebaik mungkin. Jadi cari di antara ketiga itu, karena teman-teman akan memilih salah satu di antaranya, cari yang paling dekat dengan teman-teman. Dan ini sangat objektif ya. Di sini para juri atau para orang-orang yang memeriksa essay teman-teman adalah orang yang ingin melihat bagaimana teman-teman melihat sebuah masalah atau perspektif. Jadi upayakan itu ditulis secara sangat terbuka, sangat jujur, dan usahakan teman-teman tidak melakukan kesalahan yang bernama looping atau berputar-putar. Jadi teman-teman ingin sekali menjelaskan banyak hal sampai akhirnya teman-teman tidak punya gagasan-gagasan apa sih sebenarnya yang ingin teman-teman sampaikan. Jadi pastikan jangan teman-teman
melakukan kesalahan itu, karena saya merasa bahwa itu kesalahan yang cukup sering dilakukan oleh beberapa orang, mungkin termasuk saya, sebelum akhirnya saya mengoreksi hal itu. Mungkin itu Mbak Nita. Terima kasih banyak untuk tipsnya, Fadil. Jadi intinya adalah dengan adanya waktu yang kurang lebih 28 hari ini, di mana tenggat waktu pendaftaran Global U-Grade itu sudah diperpanjang dari yang awalnya 28 Februari, kami harap ini juga bisa membantu teman-teman dalam hal mempersiapkan esai sebaik mungkin ya, sehingga biar bisa lebih dilirik oleh panitia seleksi. Oke, terima kasih banyak ya Fadil ya untuk pertanyaannya. Saya ingin menuju kepada Intan untuk menjawab pertanyaan mengenai penyesuaian akademik. Nah, ada pertanyaan yang masuk kepada kami, bagaimana penyesuaian akademik, misalkan dalam hal ini SKS, yang diambil antara universitas di Indonesia dan di Amerika Serikat. Apakah ketika lolos, kita akan melanjutkan semester di Indonesia atau mengulang dari awal? Nah, kalau dari pengalaman Intan bagaimana? Baik, saya mohon maaf sebelumnya ya, mungkin nanti ada suara-suara background. Jadi, untuk saya sendiri mungkin agak berbeda dari Kak Fadil atau mungkin dari kandidat-kandidat lainnya. Saya juga mendapatkan pertukaran selama 1 tahun atau 2 semester. Jadi yang pertama itu bahasa Inggris tentunya, dan kemudian perkuliahan umum untuk jurusan antropologi. Jadi saya sendiri juga melakukan transfer kredit dari Universitas Amerika ke Universitas Indonesia. Nah, untuk kebijakan dari universitas tersebut berbeda-beda ya. Jadi dari pengalamannya Kak Fadil, sesuai yang saya ketahui, beliau tidak diizinkan untuk melakukan transfer kredit. Jadi sebaiknya menurut saran saya, kalian harus melakukan konsultasi terlebih dahulu terhadap universitas di Indonesia, apakah mereka menerima begitu. Jadi di universitas saya mereka menerima. Jadi waktu di Amerika saya hanya mengambil 12 kredit, dan kredit yang saya tidak cukupi untuk di Universitas Indonesia, karena di Universitas Indonesia seperti yang kalian ketahui kita harus mengambil 24 kredit untuk 1 semester. Jadi sisanya itu saya melakukannya secara daring, dan itu pun melalui kebijakan-kebijakan dari para dosen. Jadi dosen-dosen itu semua saya hubungi satu persatu. Jadi mungkin terdengar agak ribet, tapi itu worth it banget kalau memang universitasnya mengizinkan. Jadi kita tidak ada ketinggalan perkuliahan. Jadi saat ini pun saya hanya tinggal menempuh sidang skripsi seperti itu. Jadi tidak ada yang ketinggalan. Jadi intinya kalian harus konsultasi dengan universitas kalian. Wow, jadi ketika menjalani program Global U-Grade selama 1 tahun, yaitu 1 semester untuk studi bahasa Inggris, memperdalam bahasa Inggris, lalu 1 semester untuk perkuliahan sesuai dengan jurusan, berarti pada saat yang bersamaan Intan juga mengikuti kegiatan perkuliahan atau minimal mengirimkan tugas dari kegiatan perkuliahan yang ada di Indonesia, gitu ya? Benar Mbak, benar. Jadi untuk mata kuliah yang tidak bisa disesuaikan di Indonesia, saya melakukannya secara daring. Jadi untuk yang perkuliahan antropologi yang saya lakukan di Amerika, itu ada beberapa yang bisa langsung saya transfer kreditnya, jadi saya sudah tidak mengambilnya lagi di Indonesia, sementara yang lainnya saya harus mengambilnya lagi secara daring. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Intan. Semoga ini bisa menjadi sebuah inspirasi ya kepada teman-teman yang saat ini sedang mengusahakan untuk melamar Global U-Grade. Disarankan untuk Anda juga berkonsultasi dengan dosen dan juga dengan jurusan untuk memikirkan skenario-skenario apabila Anda menjadi seorang penerima beasiswa Global U-Grade, ini apakah bisa menempuh cara yang seperti Intan tadi sampaikan. Dengan catatan bahwa masing-masing universitas itu memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Oke, ada satu orang yang mengacungkan tangan. Oleh karenanya saya ingin membuka kesempatan kepada rekan yang ingin bertanya melalui video dan audio. Ini atas nama Suci Ayu Ningtyas. Mohon untuk tim studio minta tolong dibantu highlight Suci Ayu Ningtyas. Dan untuk Suci, Anda boleh unmute voice Anda. Baik, terima kasih. Selamat sore.
saya ingin bertanya, apakah di program Aminef ini bisa ditujukan untuk jenjang pendidikan PhD atau PhD? Thank you. Oke, terima kasih banyak untuk Suci atas pertanyaannya. Pada kesempatan kali ini, kami sedang mempromosikan untuk program Global UGrad atau Global Undergraduate Exchange Program, di mana program ini menargetkan peserta atau calon pelamar yang saat ini duduk di bangku kuliah S1 atau D4 di Indonesia. Apabila Anda ingin mengetahui kesempatan beasiswa lainnya seperti beasiswa S2 ataupun S3, Anda nanti bisa kunjungi laman Aminef di www.aminef.or.id ya. Karena selain Global UGrad, kami juga mengelola kurang lebih ada 8 beasiswa yang berbeda untuk warga negara Indonesia. Jadi silakan Anda temukan kira-kira beasiswa mana yang sesuai dengan profil Anda dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Ya, oke. Saya akan lanjut kepada pertanyaan yang sudah masuk kepada kami lagi. Ini ada pertanyaan mengenai menentukan courses atau mata kuliah. Nah, kalau tadi dari Fadil sudah menginformasikan apa saja mata kuliah yang diambil dan sebagainya. Mungkin saya bisa kembali ke Intan lagi untuk tips menentukan mata kuliah apa yang diambil, apakah menyesuaikan dengan universitas di Amerika Serikat atau di Indonesia. Nah, ini bagaimana kalau pengalamannya dari Intan lagi? Silakan. Baiklah, terima kasih Mbak Mita. Jadi sesuai pengalaman saya, kalau untuk di Troy sendiri, mereka itu menentukan sendiri mata kuliah apa yang tersedia untuk semester ini, dan semester selanjutnya itu ada penentuan tersendiri seperti itu. Nah, untuk mata kuliahnya kan kita diberikan jatah mengambil 4 mata kuliah, yaitu 12 SKS, 12 kredit, dengan 2 mata kuliah itu merupakan mata kuliah jurusan, dan 1 mata kuliah yang berhubungan dengan Amerika, 1 mata kuliah lagi itu tentang lintas jurusan. Nah, untuk 2 mata kuliah yang saya ambil waktu itu ada tentang lab arkeologi and forensik, dan juga tentang antropologi kekerabatan. Nah, 2 mata kuliah ini itu ada juga diajarkan di Universitas Tadulako begitu. Jadi langsung bisa untuk di transfer kreditnya. Sebenarnya lab itu tidak diajarkan di Universitas Tadulako, tetapi ada antropologi ragawi. Nah, di antropologi ragawi ini kita juga umumnya mempelajari hal-hal yang sama, hanya saja di lab waktu itu di Amerika saya mengaplikasikannya langsung di lapangan. Itu saja bedanya dengan yang di Tadulako. Jadi di Tadulako mereka menerima itu, dan mereka merasa bahwa saya itu cukup cakap karena saya sudah bisa mengaplikasikannya langsung di lapangan dan bukan hanya teori. Seperti itu. Jadi 2 mata kuliah itu yang benar-benar di transfer kredit seperti itu, dan itu pun saya sesuaikan dengan apa yang tersedia di Troy seperti itu. Jadi bukan apa yang ada di sesuai dengan universitas kita, begitu tidak. Jadi apa yang ada di Troy saya sesuaikan di Tadulako seperti itu. Nah, untuk mata kuliah yang lainnya itu saya kira itu tidak ada transfer kredit seperti US. Mata kuliah yang berhubungan dengan Amerika, saya mengambilnya itu US since 1877, itu sejarah Amerika, dan kemudian evolusi itu di bagian biologi itu tidak ada transfer kredit seperti itu. Mungkin sekiranya bisa menjawab. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Intan. Saya akan melanjutkan untuk sesi tanya-jawab. Beberapa pertanyaan ada yang juga masuk dan sudah kami terima di akun Aminef Fulbright Indonesia YouTube account maupun Facebook page. Namun beberapa pertanyaan yang kami terima tersebut adalah pertanyaan yang bersifat untuk Fulbright Master's Degree dan PhD. Jadi apabila rekan-rekan ingin bertanya mengenai program Fulbright Master's Degree ataupun PhD, boleh nanti langsung mengirimkan email kepada kami. Informasi email kami ada di laman Aminef ya, di www.aminef.or.id, di mana Anda akan menemukan alamat email info-fulbright_ind@aminef.or.id. Karena untuk sesi ini kita khusus membahas mengenai Global Undergraduate Exchange Program. Oke, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sekiranya berkaitan
dengan proses pendaftaran atau pelamaran Global U Grad, yaitu mengenai penempatan universitas. Apakah penempatan universitas dilakukan oleh Aminef atau pelamar sendiri yang memilihnya? Untuk program Global U Grad, maka penempatan universitas tersebut dilakukan oleh Aminef, dan lebih tepatnya adalah oleh partner kami, yaitu World Learning, yang merupakan pengelola program Global U Grad di Amerika Serikat. Karena tidak semua universitas di Amerika Serikat itu berpartisipasi untuk Global U Grad ini. Tentunya nanti untuk penempatan kampusnya akan disesuaikan juga dengan profil Anda dan juga jurusan Anda. Terus pertanyaan berikutnya mengenai skor bahasa Inggris. Apakah saya bisa menggunakan skor IELTS untuk melamar program Global U Grad? Jawabannya adalah bisa. Anda bisa menggunakan skor IELTS. Silakan Anda pergunakan skor IELTS apabila sudah mencapai skor, yaitu minimal ekuivalensi TOEFL ITP 500 adalah 5,5 untuk IELTS. Apabila Anda sudah punya skor IELTS di atas 5,5, silakan Anda gunakan untuk melamar Global U Grad. Terus pertanyaan berikutnya adalah mengenai mahasiswa dan status mahasiswa. Apakah saat ini sudah semester 8 ingin melamar Global U Grad, apakah masih dipertimbangkan? Nah, bagi Anda yang sudah memasuki semester 8, berarti ketika Anda nanti menjadi penerima beasiswa, kalau terpilih, itu berangkatnya di bulan Januari 2022. Jadi Anda sudah memasuki mau semester 10. Di mana nanti kalau Anda berangkat dan ke Amerika dan pulang, berarti Anda sudah melewati dari semester 11 ya. Nah, dari kami sarankan kalau memang sudah semester 8, mungkin ada baiknya Anda untuk mempersiapkan diri untuk melamar program yang lainnya yang dikelola oleh Aminef, yaitu program Fulbright Master's Degree untuk studi S2 di Amerika Serikat. Di mana kalau untuk program ini, tenggat waktunya adalah di tahun depan di bulan Februari 2022. Jadi Anda bisa mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Dengan catatan per 2022 nanti Anda sudah lulus dari program S1 Anda. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai kuota, berapakah jumlah orang yang akan diberangkatkan untuk program Global U Grad? Program Global U Grad ini didanai oleh pemerintah Amerika Serikat, di mana jumlah orang yang terpilih dari tiap-tiap negara, dari 60 negara yang menerima tawaran untuk program ini, yaitu akan ditentukan oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun, berdasarkan historinya atau sejarahnya, pada setiap tahun itu ada kurang lebih 4 sampai dengan 6 orang Indonesia yang akan terpilih untuk menjadi Global U Graders di tiap tahunnya. Informasi ini juga Anda bisa baca, informasi siapa sajakah yang menjadi penerima beasiswa Global U Grad, siapa saja mereka, bagaimana profil singkatnya, itu ada di laman Aminef. Nanti di akhir acara kami akan informasikan di manakah Anda bisa menemukan profil-profil mereka. Lalu kita masuk lagi kepada pertanyaan berikutnya. Aspek apa sajakah yang akan menjadi penilaian dalam esai? Ini kalau boleh saya tanyakan kepada Fadil mungkin ya, menurut Fadil, kenapa Fadil terpilih menjadi seorang Global U Graders? Kalau melihat atau merujuk kepada esai yang Fadil tulis pada saat aplikasi lalu. Bagaimana Fadil? Apakah ada jawaban untuk ini? Oke, terima kasih pertanyaannya, siapapun yang bertanya. Apa ya? Ya itu pertanyaan yang sangat menarik sampai saya kesulitan untuk mencari jawaban yang bagus. Ya mungkin yang pertama sekali lagi saya katakan mungkin karena saya sastra Indonesia, jadi saya menulis di essay saya itu, di essay yang pertama itu saya menulis bahwa saya bisa membagikan atau mengajarkan bahasa Indonesia ke orang Amerika. Mungkin itu satu aspek ya. Aspek yang kedua, mungkin karena saya membawa sebuah gagasan tentang sesuatu yang bersifat bisa ditukar di sana. Waktu itu
di essay saya membahas soal lokalitas ya, lokalitas Sulawesi Selatan, tentang saya adalah suku Bugis dan saya membahas tentang itu. Saya bilang saya punya cukup background tentang sastra-sastra yang ada di daerah saya, terutama soal lokalitas. Saya menulis soal lokalitas. Nah, seringkali ketika mengatakan lokalitas itu terkesan sangat kedaerahan. Ketika saya mengatakan lokalitas itu kemudian ketika saya berbicara misalnya soal pernikahan Bugis yang misalnya yang terkenal mahal, itu tiba-tiba dianggap sebagai lokalitas. Tapi ketika Jakarta mengatakan soal kemacetan, itu tidak dianggap sebagai lokalitas Jakarta. Nah, saya memasukkan itu dalam essay saya, di essay saya, dan saya menjelaskan itu di interview. Jadi saya pikir ada aspek-aspek yang bisa ditawarkan, tapi mungkin yang paling yang bisa saya ingat, mungkin karena saya menawarkan bahwa saya bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke orang Amerika. Mungkin itu yang dianggap bisa sebagai sebuah nilai tukar, nilai pertukaran yang bisa diambil oleh panitia. Oke, saya mungkin saja salah. Baik, terima kasih banyak Fadil untuk jawabannya. Bagaimana dengan Intan? Apakah ada tanggapan untuk pertanyaan yang sama? Oke, Intan, silakan. Oke, nampaknya ada kendala teknis di sisi Intan. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan saja untuk pertanyaan yang berikutnya ya. Mengenai surat rekomendasi. Nah, bisakah dibagikan, Fadil, ketika Anda melamar ini, bagaimana Anda mendapatkan surat rekomendasi dan dari siapa Anda mendapatkan surat rekomendasi? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya lagi. Jadi saya dapat, karena permintaan surat rekomendasi ada dua, saya mendapat surat rekomendasi yang pertama itu dari dosen yang kebetulan ketua jurusan saya, ketua departemen maksud saya di Sastra Indonesia Unhas. Kebetulan beliau memang cukup dekat, kami cukup dekat, sehingga akhirnya beliau bisa mengiyakan untuk memberikan saya surat rekomendasi. Nah, seringkali jangan sampai kita salah kaprah bahwa, jangan sampai teman-teman salah kaprah bahwa surat rekomendasi itu sangat-sangat mesti dilakukan oleh rektor atau siapa, atau yang bergelar profesor. It doesn't matter, siapapun yang jelas surat rekomendasi itu bisa menjelaskan si pemberi dan yang diberikan dengan baik. Itu yang paling penting, karena isi yang paling penting ketimbang apa yang ada di atas kertas. Tentu saja gelar itu urusan yang kedua, yang paling penting adalah urusan sejauh mana dia bisa merekomendasikan Anda. Yang kedua, saya dapat dari coach, atau mungkin orang yang saya anggap coach. Waktu itu namanya Faisal Odang, beliau seorang penulis. Dia memberikan saya surat itu rekomendasi, yang kemudian akhirnya menjadi surat rekomendasi kedua saya, karena beliau ini mengenal saya cukup baik, dan di surat rekomendasi kedua itu harus berbeda dari surat rekomendasi. Maksud saya orang yang berbeda ya. Jadi orang yang kedua ini adalah orang-orang yang cukup dekat, tidak mesti dosen, tapi orang-orang yang mungkin menjabat posisi-posisi tertentu, ketua organisasi mungkin, atau apapun itu, hal-hal seputar itu. Mungkin itu kalau surat rekomendasi ya. Oke, nah sekarang berbicara tentang surat rekomendasi, apa yang Anda katakan kepada mereka sehingga, karena gini, surat rekomendasi itu sifatnya confidential ya, jadi penilaian beliau itu adalah murni penilaian beliau terhadap Anda yang diberikan rekomendasi. Apa yang Anda katakan kepada mereka berdua sebagai pemberi rekomendasi, sehingga mereka bisa menuliskan surat rekomendasi yang sekiranya sesuai untuk Global You Grad ini dan sesuai dengan kriteria yang dicari panitia. Bagaimana cara menjelaskannya? Tentunya nggak cuma bilang, saya mau ngelamar beasiswa ini nih, nggak cuma gitu aja ya. Nah, ini apa nih yang
disampaikan. Jadi supaya teman-teman di sini bisa mendapatkan ide kira-kira untuk menghubungi pemberi rekomendasi ini mereka bisa melakukan apa atau mengatakan apa. Silakan. Oke, yang pertama usahakan beri penjelasan misalnya ke dosennya. Saya sendiri waktu itu bilang bahwa permisi Pak, mohon izin saya sedang mendaftar beasiswa dan membutuhkan surat rekomendasi. Bolehkah kemudian Bapak memberikan saya surat rekomendasi? Bagaimana Bapak mengenal saya? Bagaimana keseharian saya di kelas? Bagaimana saya bersikap selama menjadi mahasiswa? Tapi kemudian waktu itu kendalanya adalah kebetulan ketua departemen saya cukup terkendala di segi bahasa. Sampai akhirnya beliau membuatkan surat rekomendasi itu dalam bentuk bahasa Indonesia untuk pertama kalinya, sampai kemudian saya menjelaskan bahwa saya membutuhkannya dalam bahasa Inggris. Jadi akhirnya kami waktu itu bersama-sama mengerjakan surat rekomendasi itu dalam bentuk mengalih bahasakannya ke dalam bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, surat rekomendasi yang kedua, ya usahakan orang yang punya background ya. Saya merasa orang yang bisa memberikan rekomendasi ini punya background setidak-tidaknya adalah tahu diri kita. Jadi karena pertanyaannya akan selalu mengatakan, tolong ditulis di sana sejauh mana saya berprogres dalam bidang kepemimpinan, dalam bidang dalam bidang cultural exchange atau hal-hal seputar itu. Ya, semoga itu menjawab sih. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Fadil untuk tipsnya seputar surat rekomendasi. Nah, rekan-rekan sekalian, ini salah satu speaker kami, Intan, ada mengalami kendala teknis, jadi Intan masih ada di luar sana, namun akan mencoba bergabung kembali dengan kita di sini melalui device atau alat komunikasi lainnya. Sementara kita menunggu Intan, karena sesaat lagi kami akan tutup acaranya, dan sebelum acara ditutup kita akan melakukan foto bersama. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang masuk kepada kami lagi, yaitu, apakah peringkat universitas juga mempengaruhi hasil pendaftaran Global U-Grad? Oke, jawabannya, selama Anda berkuliah di Indonesia, jenjangnya adalah D4 ataupun S1, di mana universitas Anda itu terakreditasi, diakui oleh Dikti, maka Anda boleh melamar program Global U-Grad, jadi tidak terkait dengan peringkat universitas. Jadi, warga negara Indonesia, manapun yang bisa memenuhi persyaratan tersebut, itu bisa melamar program Global U-Grad ya, terlepas dari manapun universitas mereka berasal. Lalu, pertanyaan administratif berikutnya, yaitu terkait dengan transkrip nilai. Apakah transkrip nilai yang diserahkan itu yang dari semester 1 atau hanya semester terakhir yang dijalani saja? Jawaban dari kami adalah untuk transkrip nilai tersebut, mohon untuk diserahkan dari transkrip nilai semester 1. Jadi, misalkan Anda sekarang sudah menginjak semester 4, berarti yang diserahkan adalah transkrip semester 1, 2, dan juga 3. Atau misalkan Anda menginjak semester 6, berarti transkrip nilai yang diserahkan adalah semester 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Jadi, semoga jawaban tersebut juga sudah cukup menjelaskan ya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan transkrip ini. Lalu untuk pertanyaan yang berikutnya, kami akan cek apakah ada lagi pertanyaan yang lainnya. Oke. Ya. Ada pertanyaan mengenai tes TOEFL prediction, yaitu tes TOEFL atau bentuk skor kemampuan bahasa Inggris. Apakah boleh TOEFL prediction itu kita peroleh dari free TOEFL test yang tersebar di internet? Oke, untuk pertanyaan tersebut kami akan mencoba
menjawabnya ya. Untuk tes TOEFL prediction itu Anda sebaiknya menghubungi lembaga kursus yang memang terdaftar dan yang dia mengadakan tes TOEFL prediction. Apakah nanti lembaga kursus tersebut mengadakan tes TOEFL prediction-nya secara online, maka Anda bisa melakukan pendaftaran untuk tes TOEFL di sana, begitu ya. Oke, untuk berikutnya sebentar saya lihat dulu. Oke, berhubungan dengan kendala teknis yang saat ini Intan masih hadapi, teman-teman, saya rasa ya dengan berat hati kita harus menutup acara ini tanpa Intan di sini ya. Sebelum kita tutup acara, saya ingin mengundang semuanya untuk mengaktifkan kameranya untuk kita bisa virtual group foto. Silakan Anda hidupkan semua kamera Anda apabila Anda ingin mengikuti grup foto virtual ini. Baik, kami masih tunggu untuk Anda semuanya mengaktifkan kamera Anda. Oke, baik. Saya rasa kita sudah siap untuk bisa mengambil foto yang pertama. Apakah tim di studio sudah siap? Sudah ya? Oke, silakan ambil foto yang pertama. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kita ambil layar kedua. Kita akan hanya ambil grup foto yang videonya menyala saja ya. Oke, layar kedua. Siap-siap layar kedua. Tim studio sudah siap? Oke. 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak untuk keikutsertaan Anda dalam grup foto virtual pada sore hari ini. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah akhir dari acara Global UGrad Information Session Part 2 yang menghadirkan 2 orang rekan Global UGraders tahun 2019, yaitu ada Fadil Adiat dan juga ada Intan Kumbayoni. Terima kasih banyak atas partisipasi Anda dalam acara daring ini. Nah, untuk acara lainnya, online series lainnya yang diselenggarakan oleh Aminef, Anda nanti bisa mengikuti atau mendapatkan informasinya di laman Aminef dan juga kanal media sosial Aminef. Kami harap tentunya acara sore hari ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya, terutama yang merupakan para calon aplikan Global Undergraduate Exchange Program. Sekali lagi, terima kasih banyak kepada kedua orang pembicara kita, dan juga tidak lupa terima kasih banyak kepada Anda semua yang sudah bergabung baik di Zoom meeting ini, maupun yang menyaksikan siaran langsung di Facebook page Aminef Fulbright Indonesia dan My America Jakarta, serta YouTube Aminef Fulbright Indonesia. Video rekaman acara ini juga bisa Anda saksikan di akun YouTube Aminef Fulbright Indonesia segera apabila Anda tadi mungkin ketinggalan ada informasi dan tips bermanfaat yang disampaikan oleh para alumninya. Baik, saya Mita selaku moderator acara sore hari ini undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa di acara berikutnya tentunya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.